Salam salam dalam kasih Yesus Kristus bersama Aleph Tau. Saat ini saya akan membahas tentang Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Saya beri judul itu Isai Generasi Sejarah Penebusan Yesus. Jadi dalam kedua ayat ini saya akan membahas tentang Isai, ayah Daud, dan Yesus. Isai adalah ayah Daud, adalah generasi ke-13 dari sejarah penebusan. Nama Isai dalam bahasa Ibrani, Yisai, artinya ada, eksis, hidup. Nama Isai ini mencerminkan arti dari nama YHWH yang tercermin di dalam Yesus sebagai YHWH. Maka nama dan pekerjaan Isai, ayah Daud ini, menjadi gambaran penting di dalam Yesus Kristus yang memiliki dua natur, satu pribadi. Isai dalam bahasa Ibrani, Yisai, dan kata Yisai dalam bentuk yang sama dengan kata bahasa Ibrani yes, artinya ada, eksis, atau hidup. Isai adalah cucu dari Boas dan Ruth, anak laki-laki Obed, ayah Daud, terdapat dalam Rut pasal 4 ayat 21 sampai 22. Isai disebut orang Bethlehem karena Isai tinggal dan hidup di Bethlehem. Terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 1, 18, pasal 17 ayat 12 dan 58. Isai sang gembala dari kota kecil Bethlehem dipandang hina dan rendah di mata kaumnya. Namun sesungguhnya ia sangat penting bagi bangsanya, bahkan bagi orang percaya di dunia. Isai adalah seorang gembala hina dan rendahan, namun memiliki nama yang indah, artinya namanya ada, eksis, atau hidup. Nama ini menggambarkan karakter dan eksistensi Allah yang hidup dan selalu ada. Mesias dinubuatkan lahir di Bethlehem dari keturunan Isai, sang gembala yang hina. Ia lahir di palungan yang hina, tempat gembalaan domba. Kambing domba itu sebagai persediaan kurban di Bait Allah untuk menghapus dosa umat Israel. Namun tak terduga oleh manusia, Yesus menggenapinya menjadi korban agung untuk menebus dosa umat manusia. Jadi, baik nama Isai, kampung yang ia tinggal, pekerjaannya sebagai gembala, dan pemeliharaan domba menyimpan makna teologis yang dalam bagi umat manusia, terutama namanya. Pertama, nama Isai artinya ada, eksis, hidup. Menggambarkan YHWH adalah Yesus, Tuhan yang selalu ada, eksis, hidup. Kedua, Bethlehem tempat Isai tinggal terdiri dari dua kata. Bait artinya rumah, lehem artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Di tempat itu disediakan roti hidup bagi umat manusia. Di Bethlehem tersedia roti bagi setiap orang yang mati kelaparan. Dan Yesus adalah jawabannya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang mati makan roti itu, ia hidup sampai selama-lamanya.
Ketiga, Isa sebagai gembala menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Memelihara kawanan domba, menuntun ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Keempat, Isa sebagai pemelihara domba. Domba sering dipakai sebagai kurban penghapus dosa. Dan hal ini menggambarkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Saya akan membahas Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Bunyinya demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan tumbuh. Dan ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Pertama, Isa disebut sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bandingkan dengan Yesaya 7 ayat 14 dan 9 ayat 6. Menubuatkan tentang Mesias yang telah diwahyukan atau dilahirkan ke dalam dunia dengan pasti. Pertama, Mesias datang sebagai suatu tunas dan taruk dalam ayat 1. Dalam Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas dalam bahasa Ibrani, hoter, artinya pucuk baru atau ranting yang kecil. Dan taruk dalam bahasa Ibrani, neser, artinya tunas atau ranting. Nah, pertama, kedua kata ini adalah gambaran tentang Mesias yang tidak terhormat, atau Mesias yang tidak megah atau mulia. Di kemudian hari akan datang sebagai pribadi yang sangat diremehkan. Kedua kata tunas dan taruk, tunas dan taruk, sebagai gambaran pribadi yang dihindari orang. Tidak ada simpati kepadanya dalam gambaran derita dan sengsara yang dialami Yesus Kristus. Dan sesuai dengan nubuat Yesaya ini, Yesus telah dilahirkan dengan yang hina. Yesaya 53 ayat 2, Yeremia 23 ayat 5. Dan sebagai anak laki-laki seorang tukang kayu lahir di kandang domba. Lukas 2 ayat 12 dan 16. Kedua, Mesias datang dari tunggul Isai. Dalam Yesaya 11 ayat 1, frase datang dari tunggul Isai berarti bahwa Yesus datang sebagai keturunan Isai. Tunggul dalam bahasa Ibrani, gesa, yang berarti pohon yang batangnya ditebang. Bisa bermakna tunggul yang layu dan mengering. Adalah gambaran bagi Yesus Kristus datang dengan penampilan yang sangat hina di zamannya. Sesuai dengan Isai yang pekerjaannya sebagai seorang gembala yang tidak punya nama, yang tinggal di Bethlehem. Nah, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, umat Israel sebagai pohon yang bagian bawah batangnya telah ditebang di dalam penindasan bangsa Romawi. Di bawah perwakilan Raja Herodes, secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang berada dalam situasi yang sangat miskin. Hidup dalam situasi dunia yang gelap gulita. Secara keagamaan, semua janji Tuhan seperti hilang lenyap
tanpa harapan pada saat itu. Namun seperti sumbu yang telah pudar masih ada kekuatannya. Yesus datang sebagai terang hidup, terang keselamatan. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. 8 ayat 12, 9 ayat 5. Ya. Ia datang dan menerangi kegelapan. Sekalipun dia dianggap remeh, dianggap hina, ya, tidak ada kekuatannya, tetapi dia tetap tumbuh besar dan menjadi terang. Ketiga, Mesias datang dari pangkal Isai. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Pangkal dalam bahasa Ibrani artinya sores. Ya, pangkal dalam bahasa Ibrani sores artinya akar, sumber atau asal usul. Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 10, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nubuat ini menunjukkan bahwa ketika Yesus Kristus datang, maka bangsa-bangsa akan bertobat dan kerajaannya menjadi mulia. Dalam surat Roma, Paulus berkata, dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12. Nyata bahwa semua bangsa menjadi percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat ini. Ayat-ayat ini tergenapi semua di dalam Yesus Kristus sebagai pangkal Isai. Keempat, pangkal yang tumbuh akan berbuah. Nah, Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kata akan berbuah dalam bahasa Ibrani, para, artinya banyak buahnya, berbuah lebat, berlipat ganda hasilnya. Kata para itu bentuknya kal, menyatakan peristiwa yang belum selesai. Maka kata ini menggambarkan buah yang berlimpah-limpah secara terus-menerus. Dan sangat besar bahwa sampai saat ini banyak suku bangsa datang kepada Yesus Kristus. Ya. Sampai terus-menerus, tidak pernah selesai. Jadi dari Yesaya pasal 11 ayat 1 ini kita menemukan hal yang sangat luar biasa penting bagi umat Kristen sebagai dasar iman yang teguh. Ya. Kita melihat kata pangkal sores artinya akar atau sumber asal usul. Kata ini sangat penting. Kita lihat nanti ayat 2 akan menunjukkan sores, ya, asal usul, akar sumber daripada Sang Mesias. Jadi sekalipun dalam Yesaya 11 ayat 1 menyatakan bahwa Yesus datang sebagai yang hina dan rendah melalui keturunan seorang gembala yaitu Isai dan lahir dari seorang tukang kayu, namun Injilnya diberikan sampai ke ujung bumi. Ya.
Injilnya itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup selama-lamanya. Yeskiel 17 ayat 22 sampai 23. Nah, kita tiba pada ayat yang ke-12, ayat yang kedua, Yesaya 11 ayat 2. Saya sebut berikan urutan yang kelima. Yesaya 11 ayat 2 menunjukkan, ya, Yesaya 11 ayat 2 menunjukkan kesempurnaan Yesus yang hina. Ayat 2 menunjukkan akar, asal usul, sumber, atau dalam bahasa Ibrani sores, dari Yesus Kristus. Dan ayat 2 juga membuat bangsa-bangsa kagum kepada pribadi Yesus sebagai pribadi yang mulia. Awalnya adalah pribadi yang hina, tapi berakhir dengan mulia. Kita baca Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan roh pengertian. Roh nasihat, roh keperkasaan. Roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Ketujuh roh ini dipribadikan di dalam kemanusiaan Yesus. Ia adalah gembala yang tidak bertindak dengan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, melainkan bertindak dari kesempurnaan roh Tuhan. Jadi ayat 2 itu menunjukkan kemuliaan Yesus yang luar biasa, dikagumi oleh bangsa-bangsa. Oleh karena itu sebagai hamba-hamba Tuhan, kedua ayat ini sangat penting bagi kita. Dan hendaklah seorang gembala memiliki 7 roh ini agar ia melayani sesuai kehendak Allah dan membedah semua ajaran berdasarkan Yesaya 11 ayat 2. Jikalau seorang gembala tidak memiliki 7 roh ini, maka dia mengizinkan ajaran-ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Dan gerejanya menjadi hancur. Ya. Bahkan kalau ia tidak memiliki ketujuh roh ini, ya, maka potensi dia akan mengajarkan penyesatan. Dia tidak akan tunduk kepada kehendak Allah. Itulah sebabnya sangat penting bagi seorang hamba Tuhan untuk melihat kedua hal ini menjadi pedoman dalam kehidupan mereka dalam melayani. Menjadi gembala yang baik, gembala yang menuntun jemaatnya ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Gembala yang memagari sekeliling jemaatnya dengan ajaran yang sempurna dari 7 roh ini. Sehingga jemaat itu tidak terbawa oleh kabar angin, arus pengaruh dunia ini. Tapi mereka memiliki akar, sores, ya, sumber asal usul dari Allah yang esa, ya, yang mana mereka mengenal melalui imannya kepada Tuhan, karena ada roh Tuhan, ya, ada roh Tuhan, ada roh hikmat, roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Itulah yang membuat jemaat tidak beralih. Ya, itu yang membuat jemaat teguh sekalipun mereka menghadapi tantangan penderitaan, penganiayaan. Mereka tetap berada di dalam Tuhan karena mereka memiliki 7 roh ini. Terima kasih. Sekian pembahasan saya bersama Aleph Tower. Tuhan Yesus memberkati kita semua.